Densus 88 anti teror Polri menangkap 3 orang terduga teroris. Salah satu yang ditangkap adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Zain An-Najah. Zain An-Najah disinyalir sosok yang dekat dengan petinggi di jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. MUI telah menonaktifkan yang bersangkutan pasca ditangkap Densus 88 anti teror. Namun MUI meminta kepolisian segera menjelaskan ke publik agar tidak timbul spekulasi liar tentang organisasi tersebut. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dan juga telepon dengan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan dan pengamat radikalisme dan terorisme Islah Bahrawi. Selamat sore Pak Amir. Pak Amir? Oke, selamat sore Mas Islah. Selamat sore Mbak Nona. Oke, Pak Amir apakah sudah bergabung? Oke, Pak Islah, Mas Islah bagaimana kemudian Anda melihat dan juga menganalisa penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror terhadap anggota Komisi Fatwa MUI ini? Saya kira tidak ada yang aneh ya. Sebenarnya memang Densus ini kan memang melaksanakan amanat undang-undang. Ini bagian dari law enforcement. Artinya yang ditangkap itu bulunya tutul atau belang ya Densus jelas tidak peduli. Ini adalah ranah hukum. Kebetulan yang ditangkap saat ini adalah anggota MUI. Dan itu tidak ada hubungannya. Selama dia punya resiliensi dengan jaringan terorisme, siapapun dia, statusnya dia, pasti Densus akan menangkap. Densus tidak punya beban untuk itu. Saya yakin itu. Saya sebagai yang setiap hari mengamati pergerakan transformasi dan sebagainya dari gerakan-gerakan jaringan teroris, saya yakin Densus sangat detail dan sangat confident dengan beberapa alat bukti yang sudah dipegang. Artinya ini Densus tentu saja ini bukan pekerjaan main-main. Ini adalah pekerjaan serius. Persoalan terorisme ini adalah persoalan keselamatan publik yang memang harus dikelola secara serius, harus diteliti dengan serius dan ditangani dengan serius, termasuk cegah dan tindaknya. Saya yakin Densus sudah sangat hati-hati dalam hal ini. Oke, Mas Islah, artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang kemudian mencurigakan dari penangkapan terhadap anggota Komisi Fatwa MUI ini ya, bahwa Densus sudah bekerja dengan profesional. Tapi saya ingin Anda menganalisa sosok Zain An-Najah ini. Bagaimana sebetulnya sepak terjangnya, apakah memang betul bahwa dia ini dekat dengan petinggi Jamaah Islamiyah begitu? Saya kira memang betul ya, artinya beberapa alat bukti dan juga beberapa keterangan dokumen yang didapat oleh Densus 88 tentu saja sangat valid, ada kesaksian tentunya. Dia juga sangat dekat dengan Jamaah Islamiyah, bagian dari Dewan Syuro. Dia juga aktif terlibat dalam kesatuan elitnya pendanaan seperti organisasi Perisai yang memang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Artinya ini menjadi penting ketika kalau kemudian Zain An-Najah ini adalah bagian dari MUI, itu saya kira tidak ada hubungannya. Dia ditangkap bukan karena dia anggota MUI. Dia ditangkap karena dia terafiliasi dengan jaringan teroris. Itu yang harus diperhatikan dan ini pembelajaran bagi kita. Kalau organisasi sekelas MUI saja sudah bisa ditipu oleh kelompok jaringan teroris, apalagi kita yang awam-awam ini. Ini pelajaran pentingnya seperti itu. Pak Amir Syah Tambunan tampaknya sudah bergabung, Sekjen MUI. Saya mau menyapa terlebih dahulu Mas Islah, nanti saya akan kembali ke Anda. Selamat sore Pak Amir Syah. Selamat sore Mbak Alisa. Pak Amir Syah, respon MUI setelah penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwanya seperti apa Pak? Ya, pertama begini ya, berbicara soal teroris itu merupakan musuh dunia internasional. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tentu teroris yang dimaksud di sini adalah teroris yang sesuai dengan fakta, data yang terjadi di lapangan. Dan Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya sudah jelas, ya, mengharamkan teroris, ya, mewajibkan jihad. Clear itu ya. Jihad itu artinya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Oleh karena itu, jangan disamakan jihad dengan teroris. Baik. Satu. Yang kedua, terkait dengan anggota Komisi Fatwa ini, itu urusan pribadi beliau. Nah, karena itu urusan pribadi beliau, maka
Nah, kita dalam konteks ini menonaktifkan beliau sebagai pengurus sampai ada keputusan hukum tetap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai warga negara, hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum sesuai konstitusi, sesuai dengan perundang-undangan, ya kan? Itu dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Oke, Pak Amirsyah. Pak Amirsyah, kabarnya Zain An-Najah ini sudah setahun tidak aktif di MUI. Apakah betul itu, Pak? Ya, beliau memang kita menyampaikan apa adanya. Beliau anggota Komisi Fatwa. Ya. Nah, ketika ada persoalan semacam ini, maka itu urusan pribadi beliau. Ya. Dan sudah kita nonaktifkan di Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Pak Amirsyah, apakah kemudian dari MUI mengetahui bahwa sosok Zain An-Najah ini merupakan alumni dari Ponpes Ngeruki yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, kemudian dekat dengan petinggi Jemaah Islamiyah? Ya kan? Aktif berdakwah dan seterusnya. Ya, jadi karena itu kita memang kaget ya ketika muncul persoalan semacam ini, begitu. Pak Amirsyah, yang saya ingin tanyakan, apakah kemudian MUI sejak awal mengetahui bahwa Zain An-Najah itu merupakan alumni dari Ponpes Ngeruki yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, kemudian dekat dengan petinggi Jemaah Islamiyah? Ya, kita tidak mengetahui beliau ini karena memang selama ini orangnya penampilannya baik, ya, prototipenya baik, dan aktif menyampaikan pesan-pesan dakwah yang menyejukkan umat. Begitu, Mbak. Pak Amirsyah, selama ini ceramah-ceramahnya dari Pak Zain An-Najah ini apakah kemudian banyak propaganda radikalisme yang berkaitan dengan agama Islam atau memang normal-normal saja ceramahnya? Jawabnya normal-normal saja, ya. Nah, karena itu kita tidak mengetahui persis, ya, sehingga kita betul-betul kaget ketika terjadi penangkapan beliau. Begitu, Mbak. Saya mau ke Mas Islah. Mas Islah, beberapa pengamat dan juga dari BNPT mengatakan, salah satu petinggi BNPT bahkan mengatakan bahwa jejak digital memperlihatkan ceramah Zain An-Najah ini banyak mengandung propaganda radikalisme. MUI mengatakan bahwa ceramahnya baik-baik saja. Ini dua pernyataan yang kontradiktif begitu ya. Artinya selama ini sudah di-tracking sosoknya, ceramahnya itu berpotensi mengandung radikalisme begitu, Mas Islah. Yang jelas begini, kalau persoalan konten-konten videonya dia di YouTube, setahu saya yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa Densus ini adalah amanah, melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Tidak ada hubungannya dengan konten-konten yang ada di video dan sebagainya. Yang jelas Densus punya alat bukti keterkaitannya si tersangka ini dengan jaringan-jaringan di dalam jaringan organisasi terlarang teror di Indonesia, seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, JAK, JAS, JAT, MIT, MIB. Ini kan semua organisasi terlarang yang selalu dipantau oleh Densus. Kalau soal konten di YouTube dan sebagainya atau di media-media ini pasti jelas bukan ranah Densus karena itu undang-undang ITE. Tapi yang jelas begini, Densus itu adalah salah satu stakeholder penting di Indonesia ini yang memang bertugas untuk mencegah dan menindak supaya aksi-aksi teror itu tidak terjadi. Artinya apa? Densus jelas tidak berdasarkan konten-konten di video yang jelas. Yang jelas tersangka Zain An-Najah ini pasti punya keterkaitan dengan organisasi teror seperti JI. Apalagi yang saya dengar dia ini aktif di dalam organisasi pendanaan, lembaga advokasi dan juga pendanaan yang bernama Perisai. Ini adalah salah satu frontlinernya dari JI. Pendanaan JI selain Abdurrahman bin Auf dan Sam Organizer. Ini yang harus diperhatikan mungkin
ini juga pelajaran bagi kita semua betapa canggihnya Jamaah Islamiyah ini melakukan metamorfosis, melakukan infiltrasi dan kamuflase di tengah masyarakat. Oke. Sampai kita semua terkecoh dengan Zain An-Najah, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Amirsyah, apakah kemudian dengan infiltrasi yang masuk ke dalam masyarakat, kemudian menyusup gitu ke Majelis Ulama Indonesia, sejak awal tidak ada screening ya? Apakah kemudian memang untuk menjadi anggota komisi fatwa ataupun menjadi anggota dari MUI tidak ada screeningnya ya? Dicek dulu rekam jejaknya tidak ada ya, Pak Amirsyah? Ya, jadi yang namanya Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga keulamaan, para ilmuwan, para ahli, ya berlatar belakang ulama, pemimpin, zu'ama dan cendekiawan. Oke. Nah, tentu masuk ke MUI itu tidak mudah. Semua itu kita screening, ya. Nah, karena itu tidak ada istilah kecolongan sebenarnya. Oleh karena itu, kita kemudian tidak mengetahui apa terjang di luar yang beliau lakukan. Oke. Kira-kira beginilah. Oke. Mohon maaf, narasumber kita siapa satu lagi namanya? Mas Islah Bahrawi. Mbak Islah. Kemudian dia punya anak, punya keluarga. Tiba-tiba anak dan keluarganya ada berbuat sesuatu yang tidak sesuai misalnya kan. Oke. Nah ini kan berarti kan begitu juga MUI yang punya rumah besar ya. Kita memang selama ini berhusnuzon kepada seseorang. Ya kan, karena itu saya katakan tadi kita terkejut dengan peristiwa ini. Oleh karena itu ini merupakan pembelajaran berharga buat kita semua. Ya. Nah, karena itu diperlukan literasi, sosialisasi, edukasi. Mana organisasi-organisasi terlarang sehingga tidak menjadi problem bagi kita warga bangsa yang ada di Indonesia. Pak Amirsyah, ke depannya MUI akan lebih ketat lagi dalam melakukan proses seleksi untuk bisa menjadi anggota dari MUI supaya tidak terkecoh begitu ya? Iya, saya kira begitu. Kita sepakat. Jangankan MUI, semua ormas saya kira ya. Ormas kemasyarakatan. Saya contohkan tadi, keluarga kita pun, kita harus betul-betul mengawasi keluarga kita. Jangan sampai terkena pemikiran, aliran, perilaku yang menyimpang dari paradigma beragama, berbangsa dan bernegara. Baik. Oke. Kita akan lanjutkan nanti dialog kita, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Pak Amirsyah Tambunan, Sekjen MUI, dan juga Mas Islah Bahrawi, pengamat terorisme. Pak Amirsyah, ini terakhir, apakah kemudian MUI akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, kepada anggotanya begitu yang diamankan oleh Densus 88? Ya, jadi begini ya. Seperti saya katakan tadi, sebagai warga negara yang baik, ya, tentu punya hak-hak ya dalam rangka untuk perlindungan hukum. Karena apa? Karena ada peraturan perundang-undangan yang membolehkan dalam hal penegakan hak-hak tersebut. Namun demikian, kembali kita serahkan kepada beliau secara pribadi ya. Oleh karena itu, menurut hemat saya, yang penting sekarang kita lakukan adalah bagaimana fakta-fakta, bukti-bukti yang disebutkan oleh narasumber tadi bisa kita jelaskan kepada publik sehingga publik memahami persoalan apa yang sebenarnya beliau lakukan, termasuk nanti misalnya fakta-fakta di persidangan. Artinya MUI menunggu dari aparat kepolisian dan juga Densus untuk menjelaskan seterang-terangnya begitu ya, supaya tidak timbul spekulasi liar di publik, begitu Pak Amirsyah? Iya, karena setiap orang itu memperoleh hak-hak untuk perlindungan hukum ya, sehingga penegakan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu saya kira merupakan sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan ya. Baik.
Oke, Mas Islah, terakhir bagaimana kemudian memitigasi supaya organisasi-organisasi Islam lainnya kemudian tidak disusupi dan juga terkecoh seperti apa yang terjadi pada MUI ini, Mas? Ya, memang JI ini sejak tahun 2009 dia memang melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya sudah mulai agak terbuka. Dia selain bergerak di bawah permukaan, dia juga sudah mulai memasuki berbagai organisasi yang lembaga-lembaga normatif, terutama dalam politik terutama, dan dia JI juga untuk menopang pendanaan organisasinya, dia juga membuat badan-badan usaha secara normal ya. Artinya titik brutalitas JI yang dilakukan dari tahun 2000 sampai tahun 2009 ini sudah mulai ditinggalkan. Sejak tahun 2009 di bawah kepemimpinan para Wijayanto ini sudah mulai berubah. Dan dia melakukan infiltrasi ke banyak lembaga. Bisa jadi ke lembaga-lembaga yang mungkin tidak kita duga ya. MUI ini menurut saya adalah lembaga yang seharusnya sudah terproteksi untuk urusan itu, juga bisa dimasuki. Ini pelajaran penting buat kita adalah bahwa mereka memang selalu berusaha untuk memasuki lembaga-lembaga normatif supaya gerakan-gerakan mereka ini bisa merubah trajektori politik, bisa bisa mendrive undang-undang, regulasi dan sebagainya, sehingga suatu saat cita-cita mereka untuk bisa memegang negara ini, menguasai negara ini, mewujudkan daulah khilafah Islamiyah itu bisa diwujudkan pada suatu saat nanti. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa mereka tidak pernah berhenti bergerak. Alhamdulillah ada Densus yang masih mau mengurusi ini. Yang kita tidak ketahui, yang mereka bergerak di bawah permukaan, yang mungkin orang-orang awam seperti kita tidak mengetahui itu, tapi Densus terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan. Jadi saya memang terus terang kalau ada orang menginginkan Densus bubar, saya kira ini orang hanya menginginkan konflik. Jangan sampai kita tertipu seperti Suriah, seperti Somalia, Nigeria, Afghanistan dan sebagainya itu, sehingga negara kita betul-betul terampas kedamaiannya. Ini yang kita tidak mau oleh kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karena itu, ini juga bukan hanya tugas Densus, ini tugas semua lembaga-lembaga pemerintah, lembaga organisasi masyarakat, dan juga kita semua. Kita harus bisa memulai dari diri kita, keluarga kita, untuk membentengi diri. Kita jangan lupa kita punya ideologi kebangsaan yang bisa merajut semua tenun kebangsaan ini. Saya kira itu juga penting. Itu Mbak Nana. Oke, Mas Islah, terima kasih sekali. Semoga sekali lagi tindakan pencegahan bukan hanya dilakukan oleh Densus 88, tapi semua stakeholders di bangsa ini untuk membentengi diri kita dari tindakan radikalisme dan juga terorisme. Menggarisbawahi tindakan pencegahan ya. Jadi artinya singkat kalau saja, sudah Pak, ada kita sudah mau habis waktunya. Maka indikasi ini kita telusuri sehingga mengedepankan pencegahan yang humanis, ya, dalam arti represif ya. Jadi ke depan saya kira hal-hal semacam ini harus kita kedepankan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI, dan juga Mas Islah Bahrawi, pengamat radikalisme dan juga terorisme. Sehat selalu Pak Amir Syah dan juga Mas Islah. Terima kasih. Terima kasih, Mas Islah.